Hai guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini seperti biasa gue bakalan kembali nge-share pengalaman gue seputaran menjumpai berbagai macam cowok. Dan kali ini cowok yang gue jumpai adalah cowok seorang pedagang sate. Sate gitu ya. Penasaran kayak gimana? Yaudah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tusuk kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. FYI guys, jadi gue itu emang paling suka banget ya mencari cowok random alias cowok acak. Jadi jangan heran kalau misalnya gue menjumpai cowok pedagang sate, pedagang bakso, pedagang rujak gitu. Karena yang gue jumpai ini adalah semuanya totally cowok strike ya. Jadi bukan cowok pelangi lagi. I'm sorry, because gue lebih suka seneng dan lebih ada gregetnya ngedapetin cowok yang kayak gitu ketimbang harus gue dapetin cowok pelangi via aplikasi. Itu rasanya biasa banget sih. Daripada mendapatkan cowok pelangi, mendingan gue nggak mendapatkan cowok sama sekali, ya nggak? Karena buat gue mendapatkan cowok strike yang berprofesi sebagai seorang penjual rujak sekalipun, itu mendapatkan sebuah kebanggaan tersendiri guys. Meskipun dia bukan seorang background yang wow banget ya, tapi gue seneng gitu mendapatkannya, gue bangga gitu mendapatkannya, karena ya dia emang cowok sejati gitu kan, dan dia cowok strike. Jadi buat gue itu adalah sebuah nilai plus yang bisa gue banggakan kepada diri gue sendiri guys. Seperti di video kali ini nih, kali ini gue menjumpai cowok seorang pedagang sate. Wow, pedagang sate ya, yes. Dan dia ini memang udah gue incer juga sebenarnya sih guys. Berawal dari ketidaksengajaan sih, waktu malam hari itu gue pengen banget makan sate. Kebetulan di kosan gue itu emang ada yang jualan sate. Dan setahu gue yang jualan sate di sekitaran tempat tinggal gue itu agak-agak jarang gitu loh guys. Makanya mau gak mau gue mesti beli ke dia gitu kalau misalnya gue pengen makan sate. Waktu itu sih sate yang dia jual ya bilangnya sate Madura ya, dengan dorongan khasnya yang kayak kapal gitu. Terus juga dia suka mojokan di pertigaan. Jadi ya gue selalu notice dia sih kalau misalnya gue habis dari pasar dari mana misalnya malam-malam gitu kan, karena dia emang selalu jualan di sana gitu loh guys. Waktu itu gue bilang tuh ke pacar gue, kira-kira makan sate di mana ya enaknya? Di sini mah gak ada sate. Emang iya juga sih, gue bilang gitu. Mesti ke kota ya? Ya iyalah, kata dia gitu. Cuman waktu itu karena gue agak sedikit mager dan juga ya malas aja gitu kan untuk ke kota malam-malam makan sate. Jadi gue kepikiran tuh, oh kayaknya di pertigaan ada deh. Ya udah cuy, sana cek gitu kalau misalnya mau mah. Ya udah bentar ya. Akhirnya gue pun dari kosan bawa motor berkeliling mencari sate di sekitaran kosan gue, karena di daerah pasar itu emang gak ada guys. Ada sih sate Padang, cuman waktu itu gue lagi gak pengen ya, karena gue pengen yang deket-deket aja gitu biar langsung gue beli langsung gue makan gitu loh. Anyway, kalian suka sate gak sih? Kalau gue suka banget ya, apalagi sate kambing. Pokoknya mantap banget sih, dari aromanya, dari rasanya, pokoknya ya enak aja gitu. Apalagi punya rasa yang bener-bener khas banget dibandingkan sate ayam. Dan asal kalian tahu juga, sate kambing ini kan bisa menambah stamina pria loh. Jadi ya itu pun juga salah satu cara gue ataupun trik gue untuk selalu tetap fit dalam menjadi seorang cowok pelangi dalam mendapatkan cowok-cowok gitu loh guys. Nah waktu itu gue langsung jalan dari kosan, dan ke pertigaan ini tuh jaraknya deket banget ya, mungkin sekitar 100 meteran doang kali ya. Tapi karena emang berhubung di pinggir jalan raya jadi rame banget. Waktu itu kondisinya masih jam setengah tujuan sih, belum terlalu malam juga. Waktu malam hari itu emang kita semua belum makan sih waktu itu ya, karena emang gue udah lapar jadi gue pengen makan sate, sementara pacar gue belum pengen makan. Jadi mempersilahkan gue buat makan duluan gitu. Kalau dia sih gampang katanya, karena dia belum lapar dia bilang gitu. Jadi gue putusin buat cari makan, karena jam setengah 7 sore itu adalah jam-jam yang sangat-sangat apa ya, sangat pas dan cocok buat kita makan malam gitu loh guys. Makanya gue ya enak aja kali makan sate jam-jam segitu, apalagi gue malah lapar gitu kan. Jadi gue langsung stop di pertigaan dan langsung menghampiri Kang Sate waktu sore hari itu.
First impression gue menjumpai dia sih agak sedikit kesima gitu. Ternyata setelah gue hampiri lebih deket, orangnya lumayan juga gitu. Orangnya nggak terlalu tinggi sih dan juga nggak terlalu pendek, pokoknya pas, tapi punya perawakan yang tebal gitu, pakai topi, pakai jaket. Dan gue waktu ketika mau beli sate ke tempatnya dia, gue merasa kayak apa ya, udah kayak kenal lama gitu. Gimana ya, orangnya tuh ramah gitu loh guys, dan aura itu kayak positif banget gitu, makanya gue seneng sih. Jadi dia langsung kayak apa namanya nawarin mau beli sate apa waktu malam hari itu, dan gue langsung bilang ke dia kalau gue pengen sate kambing 20 tusuk. Langsung tuh dibikinin guys. Itulah pertama kalinya gue beli sate tempatnya dia tuh. Gue belum tahu kayak gimana rasanya ya, karena itu pertama kali banget buat gue beli sate di tempatnya dia, dan first impression gue ngeliat dia gitu. Jadi berawal dari sanalah gue akhirnya punya target baru, yaitu seorang tukang sate guys. Memang sih kadang-kadang gak semuanya target yang gue targetin itu adalah orang yang selalu mendadak saat itu harus jadi guys. Ada juga yang berproses ya. Nah, si cowok yang penjual sate itu termasuk cowok yang berproses sih, nggak langsung jadi malam hari itu juga. Butuh gue buat berkali-kali beli sate ke tempatnya dia gitu. Setelah gue beli sate, gue kembali ke kosan, gue buka di kosan karena emang pacar gue nggak suka sate kambing ya. Jadi gue makan sendiri aja waktu sore hari itu. Rasanya sih so far sangat enak ya, karena punya ciri khas gitu. Karena menurut gue juga yang namanya sate itu sangat-sangat tergantung gimana orangnya gitu, dan gimana cara ngolahnya. Jadi setiap penjual satu dan penjual yang lain pasti beda rasanya. Dan menurut gue enak sih, bukan karena gue lagi lapar ya, tapi punya ciri khas dan rasanya, wanginya, aromanya. Plus juga ketika gue makan gajinya itu kayak crunchy gitu loh guys, gue suka sih. Makanya waktu sore hari itu gue makan lahap banget, sementara pacar gue main game di depan kosan gitu, karena dia belum makan juga. Jadi mungkin nanti setelah gue makan, gue nganterin dia buat cari makan. Itulah pertama kalinya satenya enak, orangnya ganteng, pokoknya gue langsung kepikiran dan gue langsung bilang sama pacar gue, anyway tadi ketika gue lagi beli sate yang jualnya tuh kok menarik ya, masa sih yang mana kata dia gitu. Jadi pertigaan itu loh, samping jualan sebelah, gue bilang gitu. Oh yang di sana, iya. Masa sih, ntar gue pengen lihat ya, kalau misalnya kita lewat, oke ntar gue tunjukin, gue bilang gitu. Karena emang dia pun juga belum notice ya. Ya kita jarang banget lah kesana, apalagi beli gitu kan. Jadi baru gue doang yang ngelihat langsung mukanya gitu loh guys. Itulah pertama kalinya gue mulai tertarik sama si Kang Sate ini. Terbayang-bayang selalu sih wajahnya, karena di otak gue tuh udah kepikiran gimana caranya buat deketin dia. Ya memang sih salah satu caranya yaitu gue harus beli lagi biar pendekatan, mengenal namanya, saling kenalan. Setelah kayak gitu ya udah tuh kita bisa melanjutkan apa yang gue inginkan. Di perkenalan biasanya akan tahu nih mau dibawa ke arah mana nih orang ini, apakah dia orangnya asik bisa diajakin atau enggak gitu. Jadi kita mesti banget yang namanya membuka obrolan, kalau enggak kayak gitu ya susah gitu. Mau gimana kita mendapatkan dia, masa langsung buru-buru dari poin langsung kayak ngajakin, bang mau nggak paham sama gue, aduh langsung tuh nama cari nggak aman guys. Jadi kita mesti harus slowly but sure, alias pelan-pelan asal kelakon. Gue putusin buat beli sate lagi karena gue suka satenya plus suka yang jualannya juga. Jadi waktu hari kedua itu gue diantar sama pacar gue karena dia pun juga penasaran kayak gimana wajahnya gitu. Nah waktu hari kedua itu kebetulan karena kita juga emang lagi cari makan, jadi gue putusin buat gue beli sate dulu. Habis itu kita langsung beli makan buat pacar gue ke daerah pasar. Nah sore waktu hari itu ada yang beda tuh guys, karena ya gue diantar sama pacar gue kan beli sate gitu. Pas nyampe sana langsung tuh gue tunjukin tuh orangnya, gue bilang gitu. Pas dia lihat, oh iya ya lembayung juga, dia bilang gitu, alias lumayan juga. Bukan lumayan lagi lah, ini mah tipenya gue. Udah cus geta, dia bilang gitu. Iya mau nih, gue juga mau geta dia, cuman gue susah gimana caranya gitu, karena ya agak-agak riskan ya, apalagi jam-jam rame gitu kan. Langsung gue bilang, mas sate, gue bilang gitu. Oh iya yang kemarin ya, iya seperti biasa 20 tusuk. Oke, kata dia dibikinin tuh guys. Orang itu ramah banget ya, jadi
kayak hangat banget gitu, bikin nyaman kalau misalnya gue beli gitu loh guys. Apa karena gue nya yang berlebihan aja, nggak tahu juga sih, dibikinin tuh. Terus setelah kayak gitu gue basa-basi ajakin dia buat ngobrol, by the way namanya siapa nih, gue bilang gitu. Lalu dia bilang tuh, nama aku Irwan. Oh namanya Mas Irwan, orang sini? Bukan, aku orang Jawa. Oh perantauan. Iya begitulah, pantasan beda rasa satenya. Emang ada bedanya ya sama sate lokal? Menurut aku sih ada ya, kalau orang Jawa tuh suka berasa aja sih rasanya, apalagi yang jualannya manis, gue bilang gitu. Ya agak sedikit puji-pujian dikit lah biar dia seneng gitu, dia senyum gitu kan, dibikinin tuh sate tuh. Anyway, boleh mimpinan nomor WA nya nggak, biar nanti kalau misalnya mau beli sate tinggal pesan dulu di WA, langsung nanti aku ambil gitu. Oh boleh boleh. Yes, inilah langkah kedua yang memang gue akan lakukan guys, karena ya gue harus menggunakan via Japri WhatsApp, karena dengan cara seperti itu gue bisa leluasa untuk mendapatkan dia. Kalau nggak dengan cara kayak gitu agak susah sih, because susahnya kenapa? Kita mesti butuh media buat lebih mendekatkan diri, sementara nggak mungkin dong gue nongkrong apalagi ngobrol sama dia yang lagi jualan gitu, nggak enak aja. Jadi mau nggak mau harus via WhatsApp. Dia sebutin nomor WA-nya, gue save, lalu gue chat dia, lalu dia pun save back. Pokoknya gue udah mendapatkan nomornya dia. Sore hari itu gue seneng banget. Akhirnya kita berdua pun langsung kembali jalan menuju pasar, cari makan buat pacar gue. Sepanjang jalan gue bilang ke pacar gue nih, kira-kira sekarang apa nanti ya? Sekarang aja cuy, jangan lama-lama. Ya udah deh, nanti habis makan ya. Ya kata dia gitu, karena gue butuh menenangkan diri dulu gitu. Meskipun via WhatsApp gue masih suka agak grogi loh guys, asal kalian tahu ya. Jadi bukan berarti gue yang memang udah banyak pengalaman kayak gini itu kayak ya apa namanya udah mahir banget ya, enggak juga sih. Yang namanya grogi, nervous, malu, deg-degan itu masih ada loh, karena kan itu manusiawi kan. Dia beli makan di pasar, udah kelar juga, lalu kita pun pulang kosan, kita makan, beres makan sekitar hampir jam 8, udah lama gitu, udah nyampe, udah ngerokok juga. Gue mulai mencoba WhatsApp ke dia. Gue sih bingung mau ya apa gitu ya. Kayak gue basa-basi aja deh gitu. Mas mau pulang jam berapa? Gue bilang gitu. Paling nanti bentar lagi jam setengah 10-an. Dia bilang gitu. Ada apa nih, mau pesan lagi? Enggak, mau nanya aja ya, kali aja misalnya mau habis pulang dari jualan mau main ke tempatnya aku gitu. Oh emang di mana? Dia bilang gitu. Gue sebutin tuh tempatnya gue di mana gitu kan. Ya siapa tahu kan jadi teman asik, gue bilang gitu. Tadi di sini kita bisa ngobrol-ngobrol sambil drink together. Suka drink kan? Gue bilang gitu. Suka-suka kata dia. Ya udah aku tungguin dia ntar malam. Insya Allah ya, kalau nggak capek dan nggak agak sibuk, soalnya ini nggak tahu nih, soalnya malam ini ada acara atau enggak, dia bilang gitu. Oke deh, pokoknya ntar kabarin ya. Oke beres, dia bilang gitu. Itu sih udah gue kasih kisi-kisi ya, supaya dia mau main ke tempat gue malam hari itu guys. Pokoknya let's see. Tungguin dia sampai jam setengah 10, katanya setengah 10 tuh udah kelar sih. Tapi kok nggak ada kabar juga gitu, jam 10 sampai jam setengah 11 dan hampir jam 11 guys. Kayaknya nggak bakal jadi deh, soalnya dia udah nggak ada kabar gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya gue pun masukin motor karena udah malam juga. Tiba-tiba nih ketika gue udah santai, pacar gue udah santai, ada WA tuh. Lagi apa nih, kata dia gitu. Lagi santai, jadi mainnya boleh nggak nih kemalaman nggak, kata dia. Enggak kok, santai, gue bilang gitu. Ya udah kok TW ya. Oh iya ya boleh gitu. Ternyata dia ada ngabarin gue di jam 11 malam guys. Ya udah tuh gue seneng banget kan. Gue bilang ke pacar gue dia mau OTW. Ya udah siap-siap Gi. Oke deh. Akhirnya gue siap-siap guys, karena gue belum tahu kayak gimana orangnya. Jadi better gue prepare dalam artian gue prepare area belakang, prepare lotion segala macam, supaya nanti misalnya ada kemungkinan yang terjadi gue nggak ribet gitu loh. Makanya gue nggak suka ribet, jadi gue better prepare dari awal gitu. Drink udah gue siapin, untungnya masih ada cemilan juga gitu. Tak lama kemudian di depan gerbang pun ada motor berhenti, mungkin dia, langsung gue hampirin. Akhirnya main juga, gue bilang gitu. Iya nih lumayan lah bete di kosan, dia bilang gitu. Langsung gue buka gerbang, lalu gue persilakan masuk, tutup gerbang, kunci gerbang karena udah malam juga gitu kan, biar aman. Jadi kita berdua akhirnya ngobrol bertiga di dalam kosan.
Setelah kayak gitu ya kita ngobrol sih asik awalnya guys, seperti biasa gitu, nggak ada gimana-gimana. Cuman ya gue nggak mungkin akan ngobrol doang ya, karena gue punya sebuah PC lain untuk mendapatkan dia malam hari itu, sambil gue suguhin minuman juga. Pokoknya kita udah terbawa suasana, dia orangnya asik, udah minum beberapa gelas juga, begitu juga gue gitu. Dan setelah agak sedikit gue oleng dan gue yakin dia pun juga sama gitu, gue pun beranikan diri buat nanya ke hal-hal pribadi. By the way, udah punya pacar belum sih? Pacar masih ada di kampung, dia bilang tuh. Kalau di sini mah nggak ada, dia bilang gitu. Oh, kalau misalnya lagi pengen gimana? Ya gampang lah, Solo aja, dia bilang gitu. Kok Solo sih yang enak lah. Ya habis gimana sih kalau misalnya cari di aplikasi mesti bayar. Ya cari yang gratis lah, apalagi yang bisa ngasih. Emang ada? Ya ada lah, siapa tuh? Kasih tahu lah, kenalan ya. Ya ada sih, bukan kenalan juga. Terus siapa? Aku bilang gitu. Dia kayak agak-agak masih loading gitu. Emangnya masnya gimana nih, kata dia gitu. Kan aku ini emang cowok belok, gue bilang gitu kan. Gue jelasin, gue edukasi dia, pokoknya intinya gue langsung belak-belakan ke dia kalau gue ini cowok belok dan gue ini suka banget sama dia, titik. Itu gue nggak dilebih-lebihin, gak gue dikurang-kurangin. Gue menjelaskan siapa gue, apa adanya ke dia, karena itu hal yang penting dan wajib banget gue lakuin sebelum melangkah ke step berikutnya. Dan gue pengen tahu kayak gimana responnya. Setelah gue bilang kayak gitu, ternyata responnya dia baik sih, gak yang aneh-aneh juga, gak yang tiba-tiba kayak mundur juga gitu, malah lebih asik gitu. Gue jadi kayak gak terlalu gimana-gimana gitu loh guys. By the way, gimana nih, mau gak nyobain? Gue bilang gitu. Nyobain gimana nih, kata dia. Ya siapa tahu kan lagi pengen gitu. Malam hari tuh gue pure gue sendiri yang beraksi ya guys, pacar gue gak ikutan. Jadi ini emang total gue yang bener-bener berjuang dari nol gitu. Terus lah kayak gitu, tiba-tiba dia berbisik sama gue kayak gini, teman kamu gimana tuh? Oh, jadi dia tuh kayak agak-agak sedikit canggung dan mungkin malu karena ada pacarnya gue guys. Jadi ntar di kamar aja kalau misalnya mau. Oh gitu, ya udah deh, gampang, kata dia. Mau nggak nih, gue bilang gitu. Boleh deh, kata dia gitu. Setelah kayak gitu, udah sekarang yuk. Ya udah yuk gitu, langsung tuh. Aku ke dalam dulu ya, gue bilang gitu. Oke, udah ngerti aja tuh kan pacar gue di luar kayak gitu. Setelah kayak gitu dia gue ajak ke dalam kamar, terus pintu ditutup. Lalu setelah kayak gitu dia bingung tuh, ngapain nih? Ya prepare lah, gue bilang gitu. Oh ya udah deh, kata dia. Dia langsung prepare, kayak udah nurut gitu aja. Pokoknya yang namanya orang udah terbawa suasana oleng, jadi udah pasrah, udah bener-bener tinggal kita mainkan gitu. Dan hitungan detik akhirnya gue pun ngeliat dia dalam keadaan full, dan wow, ternyata punya somethingnya bener-bener tebel dan pendek sih. Gue nggak nyangka ya dia punya something yang kayak gitu, karena menurut gue yang kayak gini cukup menantang sih, karena ya agak sedikit apa ya, yang nggak nyaman juga ada ya, tapi ya let's see lah gitu. Pokoknya semoga gue bisa enjoy gitu. Setelah kayak gitu gue pun juga prepare. Akhirnya kita berdua dalam keadaan full. Lalu tak lama kemudian, ketika waktu itu dalam keadaan full, sama-sama full ya, gue pun mulai jongkok menghampiri somethingnya dia, dan gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Waktu itu sih dalam keadaan kondisi dia belum bangkit ya. Setelah gue karaoke beberapa detik, finally somethingnya tuh pelan-pelan akhirnya bangkit dan menunjukkan ukuran yang sesungguhnya guys. Wow, bener-bener sih bikin gue traveling, bikin gue seneng banget. Gue pun somethingnya gue bangkit juga. Gue udah gak sabar gitu. Setelah kayak gitu, yuk ke atas, naik bed, gue bilang gitu. Dia pun nurut, dia rebahan, gue lanjut karaoke lagi. Setelah gue sekian lamanya ngelakuin karaoke dengan sangat enjoy dan sangat leluasa karena gue pegel, lalu akhirnya gue pun mulai ajakin dia ke next step, yaitulah step dimana yang gue inginkan biar dia itu berhasil gue dapetin secara keseluruhan gitu. Karena gue udah prepare, jadi semuanya tinggal langsung aja. Sementara gue tinggal ngambil lotion. Setelah kayak gitu, terus dia pun nurut dan mau aja. Gue udah prepare, dia pun udah gue suruh prepare, udah menggunakan candy juga. Lalu
hitungan detik pelan-pelan akhirnya gue pun mulai duduk, dan kondisi dia yang lagi rebahan agak sedikit susah sih ya, karena emang tebal dan pendek tuh ya kayak gitu sih guys, something yang bener-bener butuh effort di awal gitu, karena nggak nyaman sih jujur ya. Tapi jangan panggil gue Kim Tan kalau misalnya gue udah menyerah di awal gitu loh guys. Gue coba lagi sampai 3 kali, akhirnya kita pun berhasil ngelakuinnya, dan somethingnya mulai rasanya sih ya udah mulai enjoy ya, karena udah 3 kali gue coba gitu kan, jadi udah relax gitu kan. Setelah kayak gitu ya udah tuh akhirnya gue pun pelan-pelan ngelakuin gerakan naik turun, maju mundur sebisa mungkin, sampai akhirnya gue enjoy, gue pun udah merasakan rasa yang nikmat dan nyaman. Setelah kayak gitu semuanya ngalir apa adanya, dan kita pun terbawa suasana enjoy ngelakuin hal yang kita inginkan. Gue beberapa saat ngelakuin seperti itu karena yang dari awal gue yang mengontrol permainan dan gue udah capek, akhirnya gue pun nyuruh dia buat gantian, jadi dia biar yang di atas, gue tarik, gue pindah ke bawah. Setelah kayak gitu ya lanjut tuh dia ngelakuin gerakan-gerakan, akhirnya gerakan yang gue inginkan, pelan cepat, maju mundur, full speed, pokoknya bener-bener total sih. Meskipun gak banyak gaya, cuma 2 gaya doang ya, karena dia masih agak kaku gitu loh guys, jadi mungkin belum punya pengalaman sama cowok kali ya. Makin lama makin dia ngelakuin full speed terus gerakan maju mundur pelan cepat, gue makin seneng banget, makin suka, ekspresi suara gue makin terasa, makin berasa gitu ya, dan dia pun makin leluasa, makin enjoy. Terus tiba-tiba dia berbisik tuh, mau tuntas nih, ya udah tuntasin aja, gue bilang gitu. Akhirnya dia pun full speed kenceng banget, dan sekali hentakan akhirnya dia pun tuntas. Lalu sebelum dia lepasin, gue solo bentar biar gue pun juga tuntas, biar sama-sama happy ending. Lalu setelah kayak gitu gue pun solo, gue tuntas juga. Jadi kita berdua ya dalam keadaan selesai bareng-bareng, tuntas dalam keadaan happy ending gitu loh guys. Intinya gue seneng sih akhirnya gue bisa dapetin seorang Kang Sate ini. Setelah kelar kita break sebentar, kayak rehat gitu. Setelah kayak gitu tuh dia langsung buru-buru pakai outfit lagi buat kamar mandi karena dia malu sama pacar gue. Lalu dia clean up, gue pun pakai outfit lagi. Setelah dia kelar langsung ke depan, gue clean up. Setelah kayak gitu kita ngobrol lagi sambil kita lanjutkan minum yang masih ada gitu kan, sambil ngobrol aja sih kita. Dan waktu itu sih emang kita ngomongin masalah permainan tadi ya, karena emang dia malu sama pacar gue guys. Jadi itu seolah-olah ya dia nggak ada apa-apa lah gitu di antara kita gitu kan. Jadi dia takutnya nggak nyaman aja gitu. Sampai jam 1:30 baru selesai karena dia nggak mungkin nginep. Jadi dia pun putusin buat pulang. Dan lagi-lagi gue selalu langsung jempol sama yang namanya cowok strike ya. Kenapa mereka selalu kuat sih? Bisa-bisanya udah segitu banyaknya drawing tapi mereka masih bisa pulang bawa motor gitu. Makanya heran aja kenapa cowok-cowok strike punya stamina sehebat itu. Gue nggak tahu sih. Yang jelas pokoknya malam hari itu gue seneng banget bisa dapetin seorang cowok, seorang Kang Sate yang gue inginkan dengan cara yang sangat mudah, simple, dan tentunya mulus ya, lancar jaya. Dan pacar gue pun juga seneng banget tentunya. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.